Nah, teman-teman sekalian, Sobat Paham Hukum, kita akan mendengarkan nih ya, mendengarkan ada pengumuman siapa yang kemudian menjadi best speaker, best delegate, dan juga best essay dari seluruh rangkaian acara di Paham Hukum itu sendiri. Namun kemudian sebelum itu, kita masih akan ada sesi, ini sebenarnya bisa dibilang sesi dadakan begitu ya, karena kemudian ini by request dari teman-teman delegasi yang sebenarnya kita rasa menurut pertimbangan kita juga sangat penting untuk dapat menambah semangat kita, menambah motivasi kita, karena kita juga sudah bersama-sama begitu menjadi bagian di Kongres Nasional Paham Hukum tahun 2021 ini. Nah, apakah itu yang menjadi sesi spesialnya? Kita akan undang nih teman-teman, ada sesi pesan dan kesan. Tapi ini bukan pesan dan kesan yang biasa gitu ya, luar biasa. Dari dua delegasi kita dengan anugerah yang sangat luar biasa, dengan mental yang luar biasa, ada yang memiliki usia yang masih sangat muda, karena kita juga melihat riset kita ada yang menjadi data kita, ini banyak banget dari Bapak Ibu, dari kalangan profesional, dari kalangan mahasiswa, fresh graduate, dan banyak sekali. Tapi ada satu orang, karena memang sebagai persyaratan kita hanya mempersyaratkan di atas 15 tahun, yang mendaftar adalah seorang siswa SMA. Nah, bagaimana kemudian motivasinya dan kemudian hal-hal yang kemudian didapatkan, kita akan undang untuk share secara langsung. Ada Glavely ya, Glavely Haris Anjari. Halo Haris. Halo Kak, apa suara saya terdengar dengan jelas Kak? Waduh, luar biasa. Terdengar dengan sangat jelas. Silakan. Iya, dari awal acara ini sih sebenarnya taunya ada kakak senior saya di debat SMA Negeri 1 Langsa itu di salah satu ekskul saya, dan dia ngajak kayak ikutan dong, ada kongres ini nih gitu. Jadi di situ saya mulai ngebaca tuh apa sih sebenarnya kongresnya gitu, kongresnya tuh gimana, terus kegiatannya tuh apa, terus feedbacknya juga apa gitu kan. Nah di situ saya merasa awalnya takut juga sih, soalnya kayak pengalaman saya juga nggak seberapa, dan saya juga baru masuk ke dalam dunia debat itu juga baru sekitar setahun. Tapi kak senior saya ini bilang gini, coba aja dulu, mana tahu rezeki gitu. Nah jadi saya coba untuk buat esai dengan sebatas kemampuan saya, terus alhamdulillah lewat. Dan ketika pengumuman itu juga agak sedikit terkejut, karena jadi satu-satunya siswa SMA gitu ya, agak sedikit underestimate juga, kayak ini bisa nggak ya ngomong gitu. Secara kawannya tuh kakak-kakak mahasiswa semua, bahkan ada yang udah jadi advokat konstitusi gitu. Terus satu lagi yang menjadi kendala selama kongres ini adalah saya kan siswa semester akhir nih, saya siswa kelas 12, udah semester 2, jadi lagi persiapan UTBK. Dan persiapan UTBK itu kayak malam kemarin, saya dari blog tidak setuju, seharusnya malam kemarin tuh kami ada kayak sedikit pembahasan, dan agak terkendala karena saya punya bimbel gitu. Dan jadi sebenarnya eventnya sangat seru sih, sangat bisa memotivasi, juga menginspirasi ke depannya. Bahkan saya juga jadi gak bingung lagi sih, awalnya untuk ngambil fakultas hukum itu agak sedikit cocok nggak sih masuk hukum gitu, bagus nggak sih. Dan setelah ikut ini jadi lebih yakin aja untuk bisa masuk ke fakultas hukum. Ya kurang lebih gitulah Kak. Baik, luar biasa ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya Gifli udah jadi lawyer terkenal gitu ya, lawyer kondang, papan atas, kemudian ditanya, kenapa masuk hukum? Karena paham hukum. Luar biasa nggak tuh? Oke, terima kasih. Sangat menginspirasi teman-teman semua ya. Makasih Kak. Iya, Gifli, teman kita dari siswa SMA yang kemudian juga sudah menjelaskan pengalamannya begitu ya, mengikuti dan menjadi delegasi. Nah, yang awalnya mungkin underestimate diri sendiri dan sebagainya, tapi secara objektif kita menilai esai yang masuk dalam lingkup nasional tadi, dan Gifli salah satu esai yang kemudian memenuhi standarnya paham hukum untuk kemudian menjadi delegasi di Kongres Nasional Paham Hukum. Nah, kita udah dapat motivasi nih ya, sebelum deg-degan nanti mendengarkan pengumumannya, mungkin kita juga
sudah mendengarkan ya tadi dari yang paling muda. Nah, tapi ada kemudian saudara kita, abang anda kita yang kemudian memiliki motivasi yang sangat luar biasa, dan ini tidak hanya diakui oleh panitia saja, tapi kemudian teman-teman delegasi yang satu blok dengan beliau, luar biasa sekali motivasi dan juga arahan dan kontribusi yang diberikan. Kebetulan beliau ini memiliki hati yang sangat sekuat baja, begitu ya. Walaupun dengan keterbatasannya, beliau penyandang tunanetra, tapi kemudian masuk ke paham hukum dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita juga mengapresiasi dengan sangat sangat baik begitu. Kita langsung undang saja nih. Ada abang anda Riyandi Pratama dari Universitas Pamulang. Halo Bang Pratama. Oke, masih unmute. Masih mute maksud saya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Bang Pratama, gimana? Halo, Keadaannya Kak. sehat? Iya, Alhamdulillah sehat. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Sangat jelas, sampai menusuk ke hati. Iya, silakan Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, rekan-rekan baik dari blok setuju maupun tidak setuju, para pemerhati hukum dan insan hukum semuanya. Saya Riyandi Pratama MZ, mahasiswa Magister Hukum dari Universitas Pamulang. Namun saya S1 hukumnya bukan di bidang hukum. Saya S1 hukumnya jurusan kimia dari Universitas Sriwijaya. Jadi saya agak lucu dan benar juga kata kolega saya dari blog setuju semalam, kata Mbak Dini, katanya dulu mempelajari tentang molaritas, sekarang mempelajari tentang moralitas. Dan saya kebetulan juga penyandang disabilitas tunanetra, totally blind. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada paham hukum yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan selama 2 hari mengikuti acara Kongres Hukum Nasional ini. Dari kemarin sampai tadi malam kami diskusi dan agak sedikit berdebat untuk mencari dasar hukum, peraturan perundang-undangan turunannya, baik dari segi filosofis, yuridis, sosiologisnya, sampai tidak terasa saking asik dan serunya sampai larut malam, sampai kalau nggak salah jam 1 lebih. Dan saya berharap semoga acara seperti ini akan berlanjut setiap tahun dan mungkin lebih diperbanyak lagi, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia bisa teredukasi dan memahami hukum lagi. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya kepada paham hukum. Akhir kata dari saya, Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara hukum, dan negara hukum tentunya menjunjung tinggi keadilan, sama seperti yang dipegang sangat erat oleh paham hukum, begitu ya. Kita tidak membeda-bedakan siapapun juga yang kemudian apabila memiliki kemampuan secara objektif, kita akan memberikan fasilitas dan juga mewadahi di Kongres Nasional Paham Hukum itu sendiri. Nah, teman-teman semua, Sobat Paham Hukum, luar biasa sekali. Kita sudah mendengarkan adik kita, saudara kita, dari yang paling muda, bahkan juga abang kita tadi, Bang Pratama, yang kemudian penyandang disabilitas tunanetra, begitu. Tapi dengan motivasi yang sangat luar biasa, disuguhkan dengan suguhan dari paham hukum, dan kemudian mendapatkan satu pembelajaran yang baik. Nah, kami harapkan bahwasanya pelajaran itu juga diterima oleh seluruh peserta, bukan hanya delegasi, tapi semua kita yang menjadi bagian dari paham hukum itu sendiri. Nah, teman-teman, kita akan sampai kepada sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh delegasi, begitu ya. Jadi sudah berdiskusi ria, berkongres ria selama 2 hari ini, gitu ya, untuk
kemudian merumuskan apa yang menjadi rekomendasinya, karena memang ada nominasi yang coba kita akan berikan sebagai penghargaan kepada delegasi, dan kita langsung nih ya